Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi dalam acara podcast Dialog Dakwah Budaya yang disiarkan setiap hari, setiap minggu sekali, terselenggara atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan secara langsung dari gedung Pusdiklat Tablik Institut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara ini bisa disaksikan juga melalui channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, live YouTube di channel Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta di akun Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan oleh TV-mu. Pemirsa semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting, sudah bergabung di YouTube dan sudah bergabung di TV-mu. Sore hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal yang berkaitan dengan budaya. Hari ini sudah hadir di studio Bapak Iwan Setiawan. Selamat sore Pak Iwan Setiawan. Selamat sore, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Mas Iwan Setiawan ini sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Mas Iwan ya. Saya manggilnya Mas saja ya, biasanya saja. Iya Mbak. Mas Iwan ini adalah Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, betul? Dan Direktur Utama Grama Surya. Kita sudah ketahui semua bahwa Grama Surya adalah salah satu percetakan yang besar dan luar biasa dan milik Muhammadiyah. Dan milik Muhammadiyah. Oke, siap. Sibuk apa sekarang Mas Iwan? Sibuk menyiapkan muktamar dengan dinamika IT-nya. Luar biasa. Nah, ini obrolan kita sore hari ini pas banget kita mengundang pakarnya. Karena Mas Iwan Setiawan ini saya sudah mengenal beliau sejak di IPM ya Mas ya. Zaman dulu namanya IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan saya masih ingat betul ketika Mas Iwan Setiawan ini menjadi Sekum apa Sekjen? Sekum, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, saat itu namanya IRM. Mas Iwan ini di Palembang tahun 1997. Sudah 20 sekian tahun yang lalu. Nah, itu melaunching website Ikatan Remaja Muhammadiyah. Jadi kalau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang budaya digital, pas sekali kita datangkan ahlinya. Mas Iwan Setiawan, dunia digital mau tidak mau, suka tidak suka, ya kan? Kita sudah harus mulai masuk ke alurnya, mau tidak mau kita harus mulai masuk ke dalam lingkaran digital jika kita masih mau menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia, ya Mas. Betul, nah, betul. Jadi literasi itu tidak hanya tentang membaca saja, tidak hanya membaca selesai, tapi juga tentang pola pikir, pola perilaku manusia setelah membaca. Nah, perkembangan dunia digital ini juga pasti akan sangat berpengaruh terhadap kebudayaan manusia. Mas Iwan, sebelum kita bicara tentang digital, budaya digital, literasi itu sendiri apa Mas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV dan juga partisipan di Zoom meeting. Alhamdulillah sekali saya bahagia diundang karena memang saya memandang persis seperti kata-kata Mbak Nahar tadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kita mau masuk ke dalam dunia yang serba semakin canggih. Dan kata-kata itu dulu saya ingat benar disampaikan Pak Harto lebih dari 15 tahun yang lalu. Itu tadi, mau nggak mau, suka nggak suka tadi itu. Nah, mau tidak mau. Ya, dan itulah kemudian saya juga karena kebetulan di Muhammadiyah, kemudian senangnya bidang itu ya akhirnya terjerumus. Alhamdulillah dikasih berkah, kemudian bisa aktif di Muhammadiyah lewat bidang-bidang itu. Padahal saya ini peternakan, tapi karena senang digital ya akhirnya bergelutnya bidang itu. Nah,
terkait dengan literasi, kalau dulu mungkin kita sering menyebut literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk menguasai keterampilan atau skill untuk menulis, membaca, menganalisa waktu itu begitu. Yeah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman maka literasi itu memang kemudian berubah pemaknaannya, tidak sekedar hanya membaca, menulis dan berhitung, tetapi menganalisa. Yeah. Nah, kalau sudah begitu maka selesai sudah literasi itu, menulis, membaca kan. Nah, kemudian nanti akan ada kelanjutan adalah literasi digital. Nah, nanti mungkin saya akan coba sampaikan juga tentang aspek literasi dan literasi digital itu bedanya apa gitu. Yeah. Tapi intinya kalau literasi ya sekedar orang kemudian tahapannya adalah sekedar membaca, menulis, berhitung, lalu kemudian selesai karena memang zamannya kemarin begitu betul. Nah, terus kemudian literasi digital. Nah, kita masuk ke literasi digital. Literasi digital itu apa, Mas? Nah, saya kemarin ketika diminta jadi host tentang literasi digital, wah langsung belajar. Ya, betul. Nah, mau ketemu pakarnya soalnya. Bukan, takut nggak bisa mengimbangi. Enggak. Nah, literasi digital itu kemudian memang kelanjutan dari literasi tadi itu literasi saja. Nah, literasi digital tentunya adalah orang yang sudah bisa membaca, menulis, berhitung begitu kan. Tetapi kemudian ditambah dengan penguasaan teknologi. Ini yang bikin kemudian permainannya tidak hanya sekedar otak, tetapi juga rasa dan juga kalau bahasa orang Islam adalah tingkat keimanan. Tingkat keimanan. Jadi begini, karena di dalam literasi digital itu tidak hanya sekedar membaca tok, tetapi informasi yang banyak itu harus dia ramu, dia lihat, dianalisa, diolah, dan kemudian dia akan kembali menyampaikan kepada orang, redistribute information. Nah, sehingga itulah kenapa dalam literasi digital ini sangat kompleks jadinya, sangat kompleks. Tidak hanya sekedar bisa membaca, menulis, tapi menganalisa dan juga mengolah informasi yang dia terima. Karena mau nggak mau juga ketika informasi itu banyak masuk ke kita menganalisa dan kita akan ucapkan lagi ke orang, kita sebarkan ke orang. Itu yang bahaya, bukan bahaya, itu yang harus hati-hati maksud saya. Hati-hati dan itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial budaya dalam masyarakat ya Mas Iwan. Sangat. Apalagi kalau dia itu tokoh atau kemudian dia itu influencer lah bahasanya bahasa kerennya kan influencer. Kalau dampak pasti ya kalau setiap ada sesuatu yang baru itu kan pasti akan bawa dampak negatif, dampak positif. Sebelum kita bicara tentang dampak positif dari literasi digital itu, kita bicara dulu tentang dampak negatifnya. Dampak negatif dari literasi digital itu seperti apa, Mas? Kan pasti banyak banget ya itu ya. Kalau dampak literasi digital saya kira saya susah mau menyebutkan karena literasi digital menurut saya semua positif. Mungkin yang dimaksud adalah efek konten digital mungkin siap. Kalau kalau dunia digital itu negatifnya apa itu memang banyak. Tapi negatif itu selalu berdampingan dengan yang positif. Positif, betul. Ketika yang positif itu mempermudah kita untuk mengakses informasi, maka negatifnya adalah akan ada banyak informasi negatif pula yang masuk ke kita. Nah, sehingga tadi saya sampaikan literasi digital itu menyangkut masalah hati juga, masalah keimanan. Nah, kemudian buruknya lagi dengan adanya digital kan kecepatan informasi cepat. Nah, itulah yang kadang-kadang juga membuat negatif karena informasinya belum selesai sampai sebenarnya. Artinya informasi tahap pertama lah ya. Katakanlah dia karena ada CCTV kemudian tertangkap dia mengambil barang orang lain lalu kemudian orang bilang dia maling gitu. Padahal dia ngambil barangnya sendiri di tempat tetangganya yang kebetulan tetangganya pinjam benda dia mamanya gitu kan. Itu kan artinya informasi tahap pertama sebenarnya belum selesai tapi karena kecepatan informasi kemudian ditambah daya
sebar dia pikir orang kemudian menyampaikan itu ke orang-orang, ya akhirnya jadi dia maling kan ceritanya begitu. Padahal setelah itu kan ada cerita yang lain itu dampak negatifnya. Termasuk merebaknya berita-berita hoax ya Mas Iwan ya. Betul sekali. Itu yang sekarang kita sangat prihatinkan. Mungkin Mas Iwan sebagai yang biasa berkecimpung di dunia digital ya Mas Iwan ya, ada ini enggak Mas, misalnya kita kan sebenarnya bisa mencireni itu apa ya, menengarai berita-berita hoax itu biasanya yang seperti apa, apalagi kalau enggak hanya di media sosial ya, di WA, di grup WA itu kan yang namanya hoax itu, dan itu tidak mengenal usia, di segala usia, di grup manapun, hampir semua grup yang saya ikuti itu pernah ada berita hoax. Betul. Nah itu ada nggak Mas Iwan ininya apa namanya ciri-ciri berita hoax itu tuh biasanya seperti apa? Betul. Yang ciri utama itu judulnya sudah bombastis duluan. Judulnya ya. Bombastis, pasti. Lalu kemudian yang nyebar sebar informasi itu tidak ada keterangan siapa yang menyebarkan, itu pasti. Nah, saya juga pernah ditanya tentang, mungkin ini agak sensitif, tentang membaca salah satu surat dalam Al-Quran 7 kali, lalu kemudian itu akan mendatangkan rezeki yang berlipat ganda, betul. Itu juga sering, itu narasinya memang narasi keagamaan. Betul. Tapi dia menyebutkan hadis yang keliru. Kenapa keliru? Saya bukan orang hadis, tapi ketika baca pertama saja kok aneh toh betul. Ketika apa kok aneh, saya telusuri yang hadis Bukhari nomor sekian kan ada juga di internet. Ternyata nggak ada, atau hal lain yang disebutkan. Sehingga memang sebenarnya gampang-gampang susah ya kalau sudah sering baca berita, apalagi saya yakin para pemirsa sekalian banyak yang sering menerima gitu. Itu lama-lama juga akan terbiasa, kok alah ini hoax. Alah ini berita benar tetapi diinformasikan dalam waktu yang berbeda, itu juga sering. Itu juga hoax juga kan. Betul. Ada gambar gunung meletus, padahal itu meletusnya sudah entah tahun berapa, tapi di-share lagi sekarang. Jadi seolah-olah itu terjadi hari ini, seperti dan itu. Untuk menyudutkan seorang Betul. Sangat mungkin. Berita hoax, terus kemudian ujaran kebencian itu juga sekarang luar biasa sekali di media sosial ya Mas ya. Saya kalau misalnya baca tentang komen-komen, kadang-kadang itu kan daripada isi beritanya lebih menarik baca komennya. Seru ya? Iya, lebih seru baca komennya. Nah itu luar biasa. Ada satu hal yang saya lihat di Facebook itu, setiap kali ada yang entah itu Kumparan, entah itu Detik, entah itu memang dari Kementerian Kesehatan bicara tentang COVID, itu pasti ada yang memberi simbol tertawa itu loh. Dan kemudian kalau kita melihat komen-komennya, kalau saya lihat komen-komennya itu hampir banyak yang komen negatif daripada yang positif. Iya, betul. Nah, itu kan juga dampak negatif dari orang yang tidak mempunyai literasi yang baik tentang dunia digital. Benar. Iya, Mas Iwan. Iya. Nah, memang kalau bicara negatifnya itu memang banyak sekali ya. Kita bicara positifnya. Ya, betul. Sekarang kita ikhtiarnya positifnya. Oke, positifnya harus lebih banyak dari negatifnya. Ya, pasti. Tadi yang saya sudah sebut, itu lebih cepat informasi mengalir. Kemudian semakin terbuka informasi, gitu. Kemudian juga jenis informasi yang kita serap juga sekarang semakin beragam, mulai dari teks, gambar, video, audio begitu kan. Dan itu akan menjadi bekal kita untuk tentunya kita bersikap untuk diri kita sendiri atau kita redistribution tadi itu. Nah, sehingga ini membuat kita semakin gampang sebenarnya menerima informasi apapun, ya tinggal kemudian informasi itu mau kita apakan. Dan yang penting adalah, nah ini yang kemudian akan menjadi hal yang sangat penting yang dalam dialog kita. Bagaimana kemudian, karena kita semua punya keluarga, punya anak, punya tetangganya juga levelnya beda-beda.
tetangga kita punya anak. Nah, bagaimana peran kita selaku orang yang memiliki kemampuan untuk literasi digital itu ikut mendampingi parenting kepada generasi mendatang, generasi anak-anak kecil sekarang, karena anak-anak kecil sekarang ini katakanlah usianya 5 tahun, istilahnya generasi post Gen Z gitu kan. Nah, itu kan 20 tahun lagi dia akan usia 25 tahun. Ya. Usia dewasa, apalagi besok itu formatnya sudah kayak metaverse yang sekarang banyak dibicarakan orang, itu kan sangat ngeri kalau dia tidak kita bekali dengan sikap-sikap yang bisa memperkuat jati diri dia. Karena benar-benar ini mengerikan kalau mereka kita lepas. Nah, peran inilah yang kemudian memang sangat baik untuk kita diskusikan. Makanya kemudian kan ada istilah literasi digital berkemajuan itu kan. Kalau literasi digital itu kan sebatas hanya mengedukasi bagaimana dia tidak ikut dalam arus negatif. Bagaimana dia bijak. Betul, dia bijak. Tapi dengan berkemajuan ada tambahan lain yang kita harus bisa mainkan. Oke, siap. Peran yang saya catat di sini adalah peran kita dalam keluarga. Memang penting ya Mas ya, apalagi pandemi. Betul. Pandemi itu kan hampir semua anak usia TK, usia SD itu semua pegang gadget. Betul. Ya. Kadang-kadang kalau saya menjumpai misalnya ada beberapa orang tua yang tidak sepakat ketika video pembelajaran kemudian disampaikan melalui channel YouTube. Padahal sebetulnya kalau saya pribadi sebagai guru SD, saya sengaja memang membuat video pembelajaran kemudian saya sampaikan di channel YouTube agar lebih murah kuota yang pasti, kemudian ngirit memori. Kalau pertimbangan saya seperti itu. Tapi ternyata pertimbangan orang tua berbeda karena mungkin orang tua masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Akhirnya, Bu, jangan di channel YouTube dong, soalnya nanti kalau di YouTube anak-anak selesai nonton video pembelajaran bablas nonton yang lainnya. Katanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu positif ya Mas. Artinya kan orang tua tersebut kan memperhatikan pola anaknya. Tapi kalau saya mengamati siswa-siswa saya, itu sepertinya orang tua yang peduli dengan anak-anak yang memegang gadget itu tuh hanya sedikit sekali, hanya ya mungkin dari 100 anak itu ya hanya 20% lah yang kemudian ini, selepas itu bebas. Apalagi ini kan sudah PTM ini ya, jadi ada kesempatan untuk ngobrol dengan anak-anak, ya memang rata-rata mereka dibebaskan untuk memegang gadgetnya. Jadi tidak hanya kemudian ketika belajar daring, tapi juga di lain itu bahkan yang kelas 5, kelas 6 itu hampir semuanya sudah dikasih HP sendiri. Mungkin daripada repot orang tuanya ya. Itu ini tadi yang Mas Iwan sampaikan, peran kita dalam keluarga itu memang luar biasa. Nah, kemudian peran kita di masyarakat, jadi manfaat literasi digital bagi kehidupan masyarakat itu Pak. Sebelum dijawab, silahkan kalau misalnya Bapak Ibu semuanya pemirsa TV-mu yang ada pertanyaan atau ada tanggapan, boleh disampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, di channel YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan di akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke. Oh ya. Dan YouTube TV-mu channel. Oke. Sudah ada pertanyaan sebelum kita lanjut, kita pertanyaan dulu ya Mas Iwan. Pertanyaan atau tanggapan? Ada pertanyaan Pak Iwan Setiawan, bagaimana membuat literasi digital yang menarik perhatian pemirsa agar dilihat dan ditonton, karena berita-berita yang tidak viral tidak akan dilihat. Dari Ibu Diah Uswatun. Ya, berita viral itu memang biasanya sering nungul juga sih. Betul. Kenapa dia viral? Karena dia unik gitu kan. Nah,
Makanya kemudian ketika kita bikin konten itu walaupun saya bukan konten kreator, tapi saya mengamati beberapa konten kreator dalam bekerja, itu memang yang pertama kita membuat konten atas dasar data analisis apa yang diinginkan seseorang. Kemudian yang kedua, konten itu unik. Saya pernah punya ide, Mbak Nahar. Saya selalu suka ide-ide iya, Mas Iwan. Wawancara dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Wawancara dengan tumbuh-tumbuhan. Oke. Soal politik dan dinamika dunia. Oke, siap. Itu unik. Tapi ya tadi saya punya ide unik, saya punya konsep tapi nggak dilakukan. Apa sama aja tuh? Sama aja. Tapi kemudian memang itu tadi literasi digital itu memang memerlukan kreativitas ya. Tuh. Saya kira kalau beberapa konten yang saya amati dari Mbak Nahar di untuk anak-anaknya, untuk anak didiknya itu saya kira sangat kreatif, sangat lain daripada yang lain. Saya ngomong itu karena ada beberapa materi yang saya sendiri tahu kan. Kemudian yang kedua itu adalah cara share. Cara share itu juga menentukan dia akan viral atau tidak. Kalau kita share-nya di tempat yang saingannya banyak ya tentu kita kalah. Nah, padahal tidak semua kanal itu cocok untuk konten kita, sehingga kita harus bisa memilih channel-channel yang sesuai dengan segmentasi konten yang kita bikin. Itu yang terkadang kemudian kita kayak kalau kita nggak analisis channel-channel itu, ya kita akan kayak orang Jawa itu bilang nguyai segoro gitu kan. Ambok kita kasih konten yang bagus, saingannya itu Atta Halilintar kan, ada Ria Ricis begitu kan. Itu kita kalah. Tapi makanya kemudian kita harus punya segmentasi yang khusus. Kalau dalam konteks Muhammadiyah saya kira tadinya saya kesini ini berpikir bahwa memang ya tadi itu kita harus berkemajuan. Berkemajuannya salah satunya adalah integrasi itu. Integrasi antar komponen yang ada, dan kita kan sebenarnya sasarannya jelas, kita punya sekian puluh ribu sekolah, lalu kemudian rumah sakit kita juga punya, dan rumah sakit itu kan tidak ada institusi tapi ada pasien, ada nakesnya dan lain sebagainya, yang itu memang harus kita kolek, kita kolek subscribernya ini. Nah di Muhammadiyah ini memang kemudian langkah untuk mengkolek, meramu itu yang masih harus kita harus masih ikhtiar memang. Tapi ke depan saya yakin kalau Muhammadiyah pasti bisa lah, pasti bisa. Saya yakin Muhammadiyah. Saya sebagai guru kemuhammadiyahan kerasa sekali ketika mau mencari materi-materi yang terkait dengan misalnya Hizbul Waton, kemudian Tapak Suci, atau organisasi-organisasi otonom Makam yang Kiai lain. Dahlan itu Ibu Makam Kiai Dahlan. Mbak Nahar sudah tahu ya, maksudnya kalau itu informasinya jelas kalau ya. itu informasinya ada. Saya malah lebih sering menggunakan sumbernya itu dari Melawan Lupa itu loh Mas. Nah Melawan Lupa itu kan ada membahas tentang Jenderal Sudirman, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian betul. Saya malah sering menggunakan Melawan Lupa itu. Karena apa? Karena saya mencari di channel Muhammadiyah itu juga waktu itu belum nemu. Betul. Cuman alhamdulillah kemarin ketika milad ya kayaknya, sepertinya habis milad itu channel Muhammadiyah Lensamu itu ya. Muhammadiyah channel itu ini membuat tentang tokoh-tokoh pahlawan Muhammadiyah. Itu sebelumnya saya mencari-cari Mas, mencari-carinya ya itu. Tapi ya satu-satu alhamdulillah saya senang sekali kemarin ketika Muhammadiyah channel ada itu. Nah, itu bisa jadi bahan ajar materi kemuhammadiyahan. Tapi memang PR-nya kalau misalnya mau digital berkemajuan itu tadi PR-nya banyak sekali untuk Muhammadiyah. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Ada pertanyaan lagi Mas Iwan? Bagaimana metodenya memberikan literasi digital kepada lingkungan terdekat? Artinya ini kan
membuat budaya baru matur nuwun. Ini hampir sama dengan tadi pertanyaan yang nyambung ke yang tadi. Manfaat bagi kehidupan masyarakat itu apa? Manfaatnya. Jadi kalau yang tadi ditanya Bu Ekarini tadi bagaimana caranya? Nah, ini yang memang perlu. Yang pertama perlu kesabaran. Kemudian yang kedua memang perlu ketekunan, kesabaran, ketekunan. Karena ya itu tadi, walaupun ya sebenarnya kalau mau kita kaji nanti mungkin dalam pertemuan selanjutnya bisa kita sampaikan, ada beberapa teknologi aplikasi yang bisa menjadikan si anak itu tidak bisa mengakses website-website yang tidak senonoh. Oke, ya betul. Walaupun kalau hal itu sudah diantisipasi oleh Menkominfo. Jadi Kominfo itu sudah membuat center DNS untuk mengantisipasi itu. Makanya kalau sekarang di Google kita ketik hal yang porno gitu, nggak akan keluar. Oh, ya? Karena dia sudah diprotek. Atau kalau kemudian kita ingat website tertentu yang itu website porno, keluarnya apa? Internet sehat. Nah, itu positif, internet positif ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu proteksi secara automatically. Tetapi yang tidak automatically tadi adalah pendampingan ini. Nah, ini yang memang harus kita lakukan, pendampingan untuk anak. Kemudian sosialisasi untuk orang tua anak, ini yang memang kemudian jangan sampai lupa. Dan ini tidak hanya bisa disampaikan hanya lewat pengajian, tetapi justru approach antar personal yang sangat perlu. Karena ya tadi itu kalau diceramahkan kadang-kadang general ya sifatnya. Tapi kalau langsung sangat private begitu, itu yakin ini akan kena. Tapi ini memang ikhtiar yang saya tuh mau nangis kalau ingat itu. Ikhtiar yang luar biasa yang harus kita lakukan, karena saya hanya bisa merasakan ketika anak sekarang tidak didampingi dengan informasi-informasi yang memang seharusnya dia lakukan menghadapi perkembangan informasi yang semakin mengerikan ini. Mengerikan karena kalau tidak diolah ya. Betul. Kalau diolah itu positif ya. Nah itu kalau informasi yang luar biasa ini, maka di kemudian hari dia akan tidak bisa mensikapi hal yang ada. Padahal mungkin 10 tahun lagi Mbak Nahar, saya tidak mengada-ada, saya tidak membayangkan yang tidak, tetapi karena infrastruktur semua sekarang sudah dipersiapkan. Mbak Nahar juga baca berita alun-alun dibeli orang begitu kan, Hartono Mall sudah diblokir, Istana Negara juga begitu. Itu jelas semua duit semua di situ, dan metaverse itu tidak hanya khayalan itu loh. Ini jelas sudah prototipenya sudah ada. Saya juga sudah daftar di Next Earth gitu kan, dunia kedua ya. Walaupun saya nggak punya uang, tapi saya cuma pengen sensasi. Karena ternyata ketika mau beli VR headnya itu, virtual reality head, itu juga cukup mahal. Tapi yakin itu ke depan akan sangat murah, dan anak itu langsung bisa masuk ke dunia itu. Karena sekarang jelas game PUBG mungkin kalau Free Fire, PUBG itu kan sudah arahnya ke metaverse semua, hanya belum masuk ke virtual reality, tetapi 3 dimensinya sudah, artinya 2 dimensinya sudah ya, artinya kita bisa memainkan diri. Nah disitulah gambarannya seperti itu. Karena makanya itu kalau tidak kita perkuat dengan keimanan si anak-anak ini, ya yakinlah nanti ini akan semakin mengerikan, dan ini tanggung jawab semuanya. Anak-anak itu termasuk remaja ya Mas? Nah, tadi kayaknya remaja itu PR berat tersendiri loh. Iya, anak-anak itu doktrinasi. Remaja dewasa itu cenderung share, artinya pemahaman secara pemikiran ya, tidak disuruh A B C, tapi dia diajak ngomong. Itu memang harus kita lakukan. Dan ini kayaknya di sekolah harus dikasih alokasi. Saya kalau boleh usul, karena
benar. Ini hal yang tidak terkait dengan akademik, tapi ini terkait dengan karakter masa depan. Ini yang saya kemudian sangat. Jadi mungkin memang sudah harus difikirkan oleh majelis Dikdasmen mungkin ya kalau di Muhammadiyah ya. Benar. Masuk ke ini kalau digital ini, dunia digital ini harus masuk dalam salah satu, entah itu nanti modelnya masuk ke mata pelajaran ini atau masuk ke muatan lokal atau dikaitkan dengan apa gitu, karena memang itu tadi 5 tahun 10 tahun nggak mungkin nggak sampai 10 tahun yang akan datang bisa ya jadi. Sudah sampai ke sana sebenarnya. Kalau manfaatnya pasti banyak. Tinggal bagaimana kemudian kita mengolahnya, kita mensikapinya. Ada pertanyaan lagi Mas Iwan dari Liukan Sleman. Gimana tanggapan Mas Iwan tentang metaverse? Apa dampak paling buruk tentang metaverse dari segi perspektif agama? Saya kalau bicara metaverse itu kok masih ngawang-ngawang ya? Iya, jadi memang kayaknya tuh ada kesenjangan yang luar biasa di masyarakat kita antara orang yang masih tidak paham dengan dunia digital, yang satunya sudah sampai berpikir tentang metaverse. Ya. Tapi ada kelompok orang yang belum masuk apa-apa ke dalam dunia digital itu. Iya. Saya mungkin termasuk golongan yang orang panik ya, panikan. Artinya saya melihat metaverse akan menjadi real, akan terwujud begitu. Yeah. Walaupun orang Twitter bilang, pendiri Twitter itu bilang ini nggak akan terwujud karena ini jelas kalau terwujud akan bisa mengubah peradaban begitu, istilahnya begitu. Tapi kalau nada-nadanya kalau lihat infrastruktur, kemudian digital currency sudah terbentuk banyak, ini kan lebih dari 50 digital currency itu kan. Walaupun si Bitcoin sekarang stoknya sudah mau habis ya, tinggal 10% gitu. Tapi kripto yang lain ini semakin berkembang dan yang tadi saya ceritakan Next Earth yang saya daftar di situ itu memang benar-benar memperlihatkan bahwa kamu mau beli lahan mana terserah, tinggal ngotai begitu, lalu kemudian transaksi pakai Matic, Polygon, nah kemudian itu bisa menjadi milik kita. Cuman karena saya tuh eman-eman tuh loh duit saya untuk kemudian mau walaupun 32.000 untuk sekarang kursnya itu untuk satu petak kecil pixel itu kan. Nah, tapi kok ya saya masih ragu-ragu gitu kan, walaupun ini harus tak beli. Kalau nggak tak beli ini nanti masalah ya. Istana Negara sini sudah dibeli ya. Nah, kalau kemudian tadi yang disampaikan dampak negatifnya yaitu yang paling terasa itu adalah ketika seseorang bisa menjadi siapa saja. Ini yang paling mengerikan. Oke, di metaverse itu ya. Iwan Setiawan yang usianya, saya masih muda nggak sih? Masih. Ini bisa berwujud menjadi remaja kok di metaverse. Tinggal ganti avatar tuh ini sosok kita di dunia lalu kemudian kita memainkan peran, itu kan ngeri. Dan bisa palsu, ya memang di mana-mana bisa palsu. Betul. Kecuali ya ini yang efek negatif. Tapi kalau efek positifnya ya dia benar-benar menjadi dirinya sendiri di metaverse, lalu kemudian dia menjalani kehidupan di metaverse seperti halnya di dunia real. Dia rapat, dia pengajian, dia belanja, ya seolah-olah kita hanya beda dunia gitu. Itu positif. Tapi yang negatif yang tadi itu pura-pura. Nah, berarti kalau di metaverse itu bisa juga berbuat jahat di sana. Bisa. Ya kemudian berbuat ini ya, pendekatannya sama sebenarnya. Pendekatannya di online, lalu kemudian mungkin realitasnya di offline. Itu apa bedanya kemudian dengan penipuan-penipuan yang terjadi di Facebook, kan sekarang tuh banyak tuh akun-akun Facebook, Instagram, media sosial lah itu banyak sekali yang
apa ya istilahnya kalau bahasa anak mudanya itu apa? Fake account. Jadi akun palsu kayak gitu. Beda dengan kita kan kalau kita kan apa adanya ya Mas. Betul. Nama juga namanya kita, kemudian kecuali kalau di TikTok saya tidak nama sebenarnya. Karena saya kan punya orientasi analisis gitu. Oke, siap. Saya tidak main TikTok Mas Iwan. Apa tadi? Itu. Nah, apa bedanya kemudian metaverse dengan kalau semua hal bisa dilakukan termasuk kemudian menyamarkan atau mengganti identitas di dunia nyata di metaverse itu, apa bedanya dengan di media sosial ketika menggunakan akun palsu misalnya atau apa? Kalau itu penipuan tidak orientasi kepada transaksi duit, itu sama. Itu sama. Bedanya hanya alam kita berbeda. Nah, tetapi yang mengerikan adalah ketika itu berkaitan dengan transaksi uang. Karena di metaverse itu tidak ada transaksi rupiah, dolar gitu. Dia kripto semua, digital currency, mata uang digital. Sehingga ketika dia mau bayar, itu nggak perlu kemana-mana, nggak perlu bank kok. Jadi transaksinya itu hanya transaksi kemudian digital, tinggal pencet-pencet kayak kita kalau transfer ke bank Tapi kan kalau kita transfer bank itu kan kita menghubungi bank dulu, baru bank melemparkan ke ini. Ini enggak, antar ini nanti. Jadi kalau kita nggak hati-hati, yang pertama soal penipuan gaya lama lah ya, gaya web 2.2 sekarang itu kan web generasi 2. Nah, web generasi 3 nanti itu mungkin akan perkembangannya akan semakin dahsyat karena terkolaborasi dengan sektor keuangan yang lain daripada dunia sekarang. Artinya dia keuangan. Kalau di ini tadi ada yang bertanya tentang perspektif agama, mungkin dikaitkan dengan uang kripto itu loh Mas. Betul. Kalau dari sisi agama saya mengikuti itu haram karena tidak ada wujudnya. Tidak ada wujud nyatanya, enggak real gitu ya real. Uangnya itu ya. Kalau transaksi melalui bank mungkin ini ya masih real ya, masih bisa dilogika. Masih betul. Bisa dilogika. Padahal kalau di online menurut saya logikanya juga sama. Kita punya wallet, punya dompet, dompet saya ada isinya 10.000 begitu. Hanya memang 10.000 saya ini tidak terlihat. Lihatnya cuma angka. Lalu kemudian kita transaksi ke mereka, ya transaksi itu artinya duit kita berkurang, duit dia bertambah begitu kan? Itu kelihatan bertambahnya atau berkurangnya. Tapi memang dalam wujud dalam wujud uang atau mungkin pertukaran barang itu tidak nyata. Walaupun kalau beli itu ya sama dengan beli online kok. Kita beli barang lewat jalur nyata begitu kan. Tapi benar kalau perspektif agama dalam hal uang digital uang digital, kripto terus apa lagi itu namanya Mas? Cryptocurrency itu tadi, mata uang digital kripto. Saya aja belum bisa membayangkan itu. Kripto apalagi saya juga baru bisa baca. Bitcoin. Saya juga belum punya. Bitcoin dan sebagainya, ya kan? Iya nggak? Iya. Sekarang ada 40. Ada 50 lebih itu. 50 jenisnya? Iya, 50 jenis. Biasa. Saya satu aja belum paham. Tapi jangan paham banget. Bitcoin itu harganya jutaan itu. Oh iya, mendingan nggak usah paham. Mendingan kita beli gudangan di pasar. Oke, Mas Iwan Setiawan, sebelum kita lanjutkan, kita masih bergabung dalam acara podcast Dikdaya, Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan TVMU, disiarkan secara langsung dari gedung Pusdiklat Tablik Institut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir untuk bertanya atau memberikan pendapat seputar budaya digital kali ini, bisa melalui di room chat Zoom meeting, bisa juga melalui di YouTube channel, dan bisa melalui kolom komentar pada akun Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke, Mas Iwan Setiawan. Bicara tentang metaverse,
Tadi walaupun masih ngawang, saya sebagai orang awam di dunia digital, tapi sudah agak paham, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, saya sebenarnya mau bertanya, ada beberapa faktor yang bisa kemudian menghambat literasi digital, tapi sudah ada kode, ada yang bertanya lagi. Apakah tips yang mudah dan aman bagi kita untuk bisa bijak dalam bermedia digital agar tidak kebablasan sehingga kita bisa tetap memegang teguh nilai-nilai agama? Ini bijak bermedia digital, mungkin nanti dikaitkan dengan akhlak medsosial kepunyaan MPI itu kan, Muhammadiyah. Oke, silahkan Mas Iwan. Ya, kalau bijak tadi itu memang kalau MUI itu ada, saya pernah baca itu MUI itu ada 5. Ada tidak melakukan ghibah, itu bijak ya. Tidak melakukan ghibah. Tidak melakukan ghibah, fitnah, kemudian namimah serta menyebarkan permusuhan. Oke. Walaupun ini juga susah karena coba sekarang yang namanya layangan putus itu kan apa? Wah, itu kan viral. Semua orang tahu padahal itu tuh aib orang kemudian di blow up kan. Yes. Ya, tapi kan satu sisi itu aib ya, tapi sisi katanya itu memberikan edukasi kita, tentang kehidupan berumah tangga. Saya padahal itu belum tentu positif karena anak saya itu kemudian nggak mau nonton itu karena kalau nonton aku nanti takut nggak percaya sama cowok. Saya juga tidak mau nonton itu. Makanya kan itu susah ya, tapi hibah namanya kan. Iya. Nah, itu ya sudah, itu makanya dilarang. Tapi viral. Nah, kalau versimu itu tidak melakukan hibah, kemudian tidak melakukan ujaran kebencian, begitu kan, atau hate speech, kemudian bullying, kemudian tidak menyebarkan pornografi, kemaksiatan, kemudian tidak menyebarkan hoax, itu biasa, maksudnya biasa itu normatif begitu ya, kemudian menyebarkan konten yang tidak benar, tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Nah, kalau versinya Muhammadiyah, netismu, yang itu biasa kita sebut akhlakul sosmedia. Itu yang pertama adalah jelas kita bijak bersosmed itu berlandaskan akhlakul karimah, karena itu semua menjadi niatan kita awal kita berinteraksi di dunia digital itu mau apa. Kalau mau jelek ya berarti kita harus siapkan beberapa email palsu, avatar palsu begitu kan. Kalau mau jelek gitu, karena saya juga terus terang punya beberapa akun yang memang saya sengaja fiktifkan, karena ketika saya mau melakukan analisis kan nggak enak juga kalau ketahuan siapa saya. Jadi tujuannya untuk analisis ya, bukan untuk melakukan ujaran-ujaran. Oh bukan. Oke, siap. Bukan, ya. Harus digarisbawahi ini Mas makanya Iwan. Itu semua jangan sampai kemudian menginspirasi untuk membuat fake account kemudian untuk ngata-ngatain untuk apa. Enggak. Ayat tadi inna malu binniat kata apa namanya? Siap. Kata Mas Miftah dari Majelis Tabligh kan begitu. Nah, kemudian selain soal akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Quran, kalau di netizen Muhammadiyah itu menggunakan sosial media sebagai sarana dakwah amal ma'ruf nahi munkar dengan hikmah mau'izatul hasanah. Nah, ini kan sambungannya dengan akhlak tadi itu. Kalau di MUI kan fatwanya hanya 5 tadi, dan itu tidak boleh. Kalau kita memang nanti ada tidak bolehnya, tapi kita kasih intro dulu bahwa semua itu tergantung pada niatnya. Nah, bagaimana niat itu bisa dilakukan, itu saya kira kemudian nanti bisa kita kaji lagi. Bisa nggak sih anak saya biar otomatis nggak bisa pakai browser ini atau pakai aplikasi ini? Ya bisa, karena semuanya kan sekarang sudah serba canggih, apa-apa ada gitu kan. Yang nggak ada adalah mendatangkan uang dengan sendirinya, itu nggak ada, kecuali kita berdagang gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah netismu harus senantiasa menjaga nama baik dan mendukung Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyebarkan pesan-pesan positif. Nah, ini saya sampaikan karena ini adalah acaranya di Muhammadiyah, sehingga saya memang berpesan jangan sampai
apalagi para aktivis Ya, yang kemudian betul. punya pikiran macam-macam, dia asal berkomentar. Jangan lupa ketika nanti kalian ditrace, dilacak belakangnya itu, oh jebule ternyata ini orang Muhammadiyah, itu kan Oke. celaka. Makanya itu Bu, tadi saya juga kadang-kadang menggunakan akun yang lain karena ada ketahuan, Iwan Sebuloh, itu kan langsung ditebak kan. Nah, tapi kalau kemudian saya menggunakan akun lain untuk berpendapat yang lain, itu sangat mungkin. Karena gini Bu, itu juga berlaku ketika sebenarnya ya, sebagai sebuah strategi untuk menaikkan trending topik di Twitter. Ibu jangan salah, ketika di trending topik itu kan satu orang punya 5 akun itu wajar, dan dia berdialog antar ini untuk menaikkan rating, itu wajar. Nah kadang-kadang, tapi saya kalau yang Twitter kan saya nggak ingin, tapi justru pada sisi-sisi analisis dan sisi-sisi memperingatkan orang, tetapi supaya orang tidak tahu saya memperingatkan. Itu makanya kemudian ada beberapa strategi personal saya. Nah kemudian yang keempat ini sama dengan yang tadi disampaikan MUI, ada 5 tadi. Nah, makanya alhamdulillah setelah versi netismu ini, MUI lalu kemudian menyampaikan fatwa itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, netismu juga menyampaikan bahwa menjadikan media sosial sebagai wahana silaturahmi, bermuamalah, tukar informasi dan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebagai wujud wujud dinamika interaksi kita di media sosial. Kita niatinya sebagai sebuah silaturahmi tadi. Tentunya silaturahmi kan nggak mungkin ya kemudian niatannya kok mau nipu ya kan. Biasanya kan orang nipu itu punya niatan dulu nipu, baru kemudian caranya pakai silaturahmi. Silaturahmi dulu kan ya. Kemudian padahal saya tadi mau protes. Ada loh orang yang bersilaturahmi padahal niatannya menipu, jadi silaturahmi. Tapi dia punya niatan nipu dulu sih kan. Iya benar. Iya benar. Nah kemudian Mbak Nahar, ini yang penting menurut saya. Di akhlakul sosmedia itu juga disampaikan bahwa materi maupun konten yang disebarkan oleh netismu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara personal maupun kelembagaan, yang bersifat mencerahkan, tidak bertentangan dengan norma sosial, agama, dan sesuai dengan etika keindonesiaan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita tuh asal asal share dan like itu automatically itu kan. Baca ini share, padahal beritanya nggak karuan kan. Kadang-kadang cuman membaca judulnya saja sudah bisa menyimpulkan. Seakan-akan dia bisa menyimpulkan bahwa padahal kan yang namanya berita itu. Iya. Dan ini Bu, Mbak Nahar maksud saya. Soalnya Mbak Nahar ini kayak adik saya, namanya Ahang, orang Cilacap itu dulu. Jadi saya agak persis wajahnya. Iya toh. Iya. Luar biasa. Mana tadi sampai ceritanya ya? Saya mana tadi grogi saya jadi. Nah, tadi sampai ke soal materi tadi. Betul. Ya, ada memang satu psikologis di mana seseorang itu kenapa kemudian cepet-cepetan nge-share. Karena dia pengen dianggap menjadi orang yang pertama paling tahu. Saya paling hebat, saya paling tahu informasi. Padahal informasi yang disebar nggak karuan. Nah ini loh. Nah itu yang kemudian etika menyebarkan berita. Betul. Itu yang memang sampai sekarang saya juga, ya itu namanya sudah persoalan personal ya, karakter personal. Tapi tadi janganlah kita sok-sokan pengen yang pertama nyebar, tapi kita tidak tahu apa yang kita sebar. Ini yang paling gawat. Betul. Kemudian yang ke-7 itu adalah sesama netismu itu harus saling mengingatkan. Nah ini yang tidak dimiliki oleh yang lain, bahwa kita karena warga sama Muhammadiyah sehingga harus saling mengingatkan. Ini beritanya tidak baik loh. Nah kalau sudah tahu tidak baik, maka harusnya dia langsung take down. Jangan kemudian, oh ya terima kasih ya sudah diingatkan, berita tetap jalan. Tetap jalan. Ya, itu sering saya sering diingatkan oleh wakil ketua MCCC pusat Pak Arif Jamali juga gitu. Beberapa kali berita saya salah.
Ya sudah, saya terima kasih terus langsung saya take down. Tidak sampai 2 menit saya take down. Kalau tidak sampai 2 menit saja yang nge-share sudah banyak kan. Itu kan makanya kenapa kemudian kita menjadi memang harus was-was dan waspada, karena ya itu tadi ngeri. Pernah suatu ketika saya juga menjumpai gitu di Muhammadiyah, lalu kemudian yang bersangkutan ternyata sudah tidur ya, karena di-share itu jam 2 malam. Ya akhirnya mau nggak mau harus ditelepon. Karena kalau nggak ditelepon berita itu nyebar gawat, karena menyangkut organisasi, kemudian beritanya tidak valid. Iya, tidak valid. Yang kena dia sendiri dan institusi. Saling mengingatkan sangat itu tadi ya sangat Mas ya. penting. Ya. Dan saling mengingatkan itu juga mungkin kalau seperti ya kalau seperti Mas Iwan kemudian ini yang sudah secara emosional juga sudah dekat kayak gitu kan, mungkin paham ya. Ini memang budaya ewuh pekewuh di Jawa terutama itu kan sangat-sangat berpengaruh terhadap itu. Kalau misalnya kita sudah tahu tuh bahwa ibu ini kemudian menyebarkan berita yang sebenarnya itu berita hoax, cuman karena posisi saya kemudian yang junior kayak gitu kan pekewuh toh Mas, kalau misalnya mau Betul. Mengingatkan, apalagi sampai kemudian nelpon bilang itu tuh nggak valid kayak gini kan, pekewuh. Jadi mungkin ya harus ada strategi tersendiri juga mungkin betul. Untuk yang seperti alhamdulillahnya itu. Karena saya MPI ya, jadi loss artinya memang tugas saya kemudian betul. Tapi giliran saya mengingatkan ke senior saya juga sama. Ada rasa. Ya, oke. Tapi nggak dihapus ya. Yang penting saya sudah mengingatkan juga. Nah, itu susahnya apa namanya dunia digital. Ya, betul. Apalagi yang namanya jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus. Itu yang paling ngeri kan. Iya. Kita sekarang melakukan apa begitu, 10 tahun lagi atau 50 tahun lagi anak cucu kita masih bisa melacak itu. Nah makanya kemudian berkemajuannya tadi itu salah satunya integrasi, lalu kemudian kedua adalah melibatkan beberapa stakeholder dalam komunikasi. Ingat ya, stakeholder komunikasi itu ada produksi konten, si konten kreator, kemudian juga ada penerima pesan, tetapi di tengah-tengah itu kan ada media dan narasi yang dibangun. Nah, narasi ini yang memang harus hati-hati dan dia ditempatkan di media mana. Nah, sehingga kompleks integrasi antar stakeholder dalam proses komunikasi ini yang kemudian menjadikan literasi digital berkemajuan ini menjadi sebuah hal yang menjadi fokus. Artinya kadang-kadang kita cuma asal buat konten, tapi konten ini bermanfaat untuk siapa, distribusinya kemana, itu kan nggak dipikir. Nah mudah-mudahan kalau di Muhammadiyah itu ada yang mikirkan, karena di Muhammadiyah ini kan ada namanya pusat siar digital, itu yang memproduksi konten, kemudian ada tim share, itu ada kader digital Muhammadiyah, kader digital itu juga melakukan upaya-upaya untuk mendistribut konten. Dan ini kita sudah membangun di beberapa kota, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan perserikatan tapi juga untuk kepentingan dakwah. Tapi memang mungkin ini ya Mas Iwan ya, kalau yang saya lihat ya. Jadi di beberapa konten-konten Muhammadiyah itu memang kurang sekali yang kemudian nge-share ulang. Iya nggak Mas? Betul sekali. Iya kan, kayak semacam ini nih, channelnya Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kontennya kan luar biasa. Saya kebetulan subscribe, jadi setiap kali YouTube-nya Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah live atau ada acara apa itu kan ada di notif saya. Jadi saya selalu lihat. Itu sebenarnya konten-kontennya kan luar biasa ya, tapi sampai saat ini dari sekian puluh apa ratus juta nih anggota Muhammadiyah, itu yang melihat itu hanya puluhan orang ya Mas ya, hanya puluhan orang. Itu kan sebenarnya memprihatinkan sekali ya kan Mas. Belum dan lagi diri saya. Membuat saya malu Bu. Belum lagi ini kita punya TV Muhammadiyah yang luar biasa. Kemudian
Mas Iwan kok terus jadi kayak gitu? Iya, saya merasa berdosa. Iya, karena Mas Iwan itu Majelis MPI, Pustaka ya, dan Informasi. Ya, salah satu jadi ketugasan saya itu. Mungkin salah satu ini lagi memberikan ghiroh untuk ikut men-share, ikut menyimak acara-acara yang dilakukan yang disiarkan oleh channel-channelnya Muhammadiyah itu yang harus dilakukan. Semacam ketika kemudian Muhammadiyah or ID mengupload satu berita, nah itu kan kalau ngelihat yang nge-share itu kan nggak sebanyak. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah anggota Muhammadiyah itu sebenarnya malu ya Mas ya kalau lihat itu. Malu. Jadi mungkin minimal Bapak Ibu pemirsa yang ada di sini ya, ayo kita giatkan lagi, ayo kita semarakkan lagi biar semakin banyak informasi-informasi tentang Muhammadiyah terutama yang bisa disebarluaskan ke keluarga, kemudian ke masyarakat. Mas Iwan, sudah ada pertanyaan lagi? Oh ya, ada pertanyaan lagi. Saya belum baca udah ketawa. Mau tanya Pak, kalau ingin mengidentifikasi berita hoax atau tidak, bagaimana cara atau langkahnya khususnya emak-emak? Kenapa harus ada emak-emak? Ya, emak-emak yang suka termakan berita hoax, padahal banyak juga itu bapak-bapak. Saya nggak rela kalau dibilang emak-emak. Banyak juga bapak seolah-olah hanya emak-emak kan. Khususnya emak-emak yang suka termakan berita hoax. Ini sudah kita bahas sedikit tadi ya, atau mungkin harus lebih tadi belum saya lagi sampaikan, saya lupa. Untuk mengecek itu hoax atau tidak, biasanya di Kominfo itu ada klarifikasi itu berita apapun. Karena yang tadi ya, kalau untuk mengidentifikasi jelas tadi ya, beritanya heboh, bombastis, nggak ada sumber. Terus kemudian kalau dia mengcapture sebuah websitenya Tempo namanya, kan kelihatan fotonya kemudian diganti foto orang lain, lalu foto hoax tadi itu kan ada. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu hoax biasanya ke Kominfo itu ada. Kominfo. Tapi kan kalau misalnya mau ke Kominfo itu kan kadang-kadang ke websitenya Kominfo jauh gitu loh. Maksudnya apalagi nih biasanya kalau saya garis bawahi loh yang emak-emak itu tadi loh ya. Betul. Biasanya kan di WA tuh terutama di broadcast WA itu kan sering banget ada sebarkan sebanyak-banyaknya atau menyebarkan ini bernilai kebaikan. Betul. Jangan putus di Anda. Betul. Nah itu kan banyak sekali seperti itu. Mungkin itu bisa salah satu ciri kalau itu berita hoax ya. Betul. Tapi yang sampai sekarang saya tidak paham itu maksudnya apa ya itu yang nyebar berita hoax itu tuh. Dia kan dapat uang nggak itu? Enggak kan? Enggak dapat uang kan? Cuman mungkin bahagia saja ya, puas gitu ya kalau beritanya sudah nyebar kemana-mana. Apalagi kalau masuk ke WA grup keluarga suka gitu kan. Kalau di dunianya anak muda itu kan sering ada, jangan sampai berita ini masuk ke telinga emak gue. Bisa gawat ya. Jangan sampai ini masuk ke WA keluarga gitu kan. Karena memang saya tidak mau ini ya, tapi kebanyakan kok orang tua ya Mas ya yang bahagia sekali, nggak tahu bahagia atau apa, mungkin ya itu tadi ya, maksudnya mungkin baik, ingin menyebarkan ini, tapi tidak diteliti dulu itu berita hoax atau bukan. Dan ini Bu, Mbak lupa terus. Ini semakin menarik ketika semua konten-konten ini kan sekarang persebarannya di device ya, di handphone kan. Yes. Teks kemudian cuman gambar, foto. Ya. Nah, ketika nanti ini masuk ke dunia si metaverse tadi, coba Bu. Ini dunia yang penuh kemudian kan dunia metaverse itu dunia baru yang semua di situ ya seperti real di offline, tetapi suasananya baru, kemudian ada toko, ada hotel, ada gedung pertemuan dan macam-macam toh. Coba bayangin, sekolah Muhammadiyah ternyata masuk ke situ ada hal yang tidak bagus. Itu semakin ngeri ya. Jenis hoaxnya itu. Jadi PR Muhammadiyah itu memang banyak. Meri, Mas Iwan Setiawan, tidak terasa sudah 1 jam. Sudah 1 jam lewat. Kita memang bicara tentang dunia digital itu memang luar biasa menarik sekali, apalagi masuk ke metaverse.
Closing statement Mas Iwan Ya. sebelum kita akhiri. Closing statement saya adalah marilah kita senantiasa waspada, hati-hati, teliti terutama dalam melindungi kita dan keluarga kita, serta yang paling penting adalah anak kita, anak cucu kalau itu eyang ya toh. Karena apa? Karena generasi mereka itulah yang akan nanti dewasa, dan ketika dewasa kondisi digitalisasi dunia ini sudah berbeda dengan sekarang. Kalau tidak kita niati dengan membentengi hati mereka, nanti dia merasa hal-hal yang tidak baik itu menjadi hal lumrah itu kan. Karena dibungkus dengan kecanggihan, dibungkus dengan hal-hal yang menarik itu, terkadang anak merasa ini biasa gitu kan. Padahal ini tidak biasa. Kemudian yang kedua, rekomendasi personal. Kan ya kayak muktamar itu kan ada rekomendasi. Saya mengeluarkan rekomendasi personal adalah bagaimana supaya hal-hal seperti ini, edukasi-edukasi seperti ini masuk dalam dunia pendidikan. Entah itu formal atau kemudian informal menyampaikannya. Tetapi ini perlu kita antisipasi karena ini memang tidak ada kaitannya dengan akademik, tetapi ini ada kaitan dengan karakter personal generasi muda penerus bangsa dan agama kita. Terima kasih, Bu. Oke, Mas Iwan Setiawan, terima kasih sekali sudah hadir di podcast Dikdaya pada sore hari ini. Semoga lain kali kita bisa berbincang lagi, terutama metaverse itu tadi ya, Mas. Itu banyak hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih sekali untuk Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa yang sudah bergabung dari jam 4 tadi. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam. Acara ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan TVMU, dan disiarkan secara langsung dari Gedung Pusdiklat Tablik Institut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi. Perangkat, device atau piranti itu tidaklah berbahaya. Manusia justru yang berbahaya jika manusia itu tidak membaca. Oke, terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan.